Hadirin dimohon menempati tempat duduk yang telah disediakan, karena acara akan segera dimulai. Selamat pagi, selamat datang, serta salam sejahtera kepada hadirin sekalian yang berkenan hadir secara luring maupun daring dalam acara pelantikan organ Yayasan Widya Mandala Surabaya masa bakti tahun 2021-2026 pada hari ini, Jumat, tanggal 18 Juni 2021 di Auditorium Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Kampus Pakuwon City. Sebelum acara dimulai, perkenankan kami menyampaikan susunan acara sebagai berikut. 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Himne Widya Mandala. 2. Mengheningkan cipta. 3. Pembacaan surat keputusan. 4. Pelantikan organ Yayasan Widya Mandala Surabaya masa bakti tahun 2021-2026. 5. Sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus Yayasan Widya Mandala Surabaya masa bakti tahun 2017-2021. 6. Penyerahan memorandum akhir jabatan. 7. Sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus Yayasan Widya Mandala Surabaya masa bakti tahun 2021-2026. 8. Sambutan Ketua Dewan Pembina Yayasan Widya Mandala Surabaya. 9. Doa syukur. 10. Pemberian ucapan selamat. 11. Penutup dan foto bersama. Demikian susunan acara yang akan kita ikuti bersama. Lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Himne Widya Mandala. Hadirin dimohon berdiri.
mengheningkan cipta bagi para pahlawan dan para pendahulu pengurus Yayasan Widya Mandala Surabaya yang telah dipanggil Tuhan, khususnya bagi Profesor Dr. Arsono Laksmana CPA yang telah menghadap Bapa di surga 1 minggu yang lalu. Sebelumnya kita saksikan video in memoriam Profesor Dr. Arsono Laksmana CPA. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan. Kepada yang terhormat Dr. Andes Alusius Widiatmoko, Kepala Kantor Yayasan Widya Mandala Surabaya, kami silakan. Keputusan Dewan Pembina Yayasan Widya Mandala Surabaya nomor 095-JWMS-SK Pembina /5/tahun 2021 tentang pemberhentian organ Yayasan Widya Mandala Surabaya masa bakti
tahun 2017 sampai dengan 2022. Dewan Pembina Yayasan Widya Mandala Surabaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. 1. Memberhentikan dengan hormat organ Yayasan Widya Mandala Surabaya masa bakti tahun 2017-2022 disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjabat dengan susunan sebagai berikut. Pembina, Ketua Monsinyur Vincentius Sutekno Wisaksono. Anggota Profesor Insinyur Benyamin Lumantarna, PhD. Pengawas, Ketua Bapak Maliki Teja, SH. Anggota Dr. Hendro Susilo, Spesialis Saraf, Konsultan. Pengurus, Ketua Umum Profesor Dr. Andes Ekonomi Hengki Supit, Akuntan, CA. Ketua Profesor Dr. Arsono Laksmana, CPA. Sekretaris Romo Diocesan Dr. Andes YPH Jelantik. Bendahara Dr. Andes Gunawan Eko Cahyono. Anggota Insinyur Richard Adi Sastra. Yang kedua, Dr. Paulus Alexander Supit, Spesialis Saraf. 2. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 10 Mei 2021, Ketua Dewan Pembina, tanda tangan Monsinyur Vincentius Sutekno Wisaksono. Keputusan Dewan Pembina Yayasan Widya Mandala Surabaya nomor 090/YWMS/SK Pembina _5/2021 tentang pengangkatan organ Yayasan Widya Mandala Surabaya masa bakti tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Dewan Pembina Yayasan Widya Mandala Surabaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan keputusan rapat gabungan Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengurus Yayasan Widya Mandala Surabaya pada tanggal 30 April tahun 2021. Memutuskan, menetapkan 1. Mengangkat organ Yayasan Widya Mandala Surabaya seperti yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. 2. Masa bakti organ Yayasan Widya Mandala Surabaya adalah 5 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 10 Mei 2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 10 Mei 2021, Ketua Dewan Pembina, tanda tangan Monsinyur Vincentius Sutekno Wisaksono. Lampiran surat keputusan Dewan Pembina Yayasan Widya Mandala Surabaya nomor 096/YWMS/SK Pembina _5/ tahun 2021. Susunan organ Yayasan Widya Mandala Surabaya masa bakti tahun 2021 sampai dengan 2026. Dewan Pembina, Ketua Monsinyur Vincentius Sutekno Wisaksono. Anggota Profesor Dr. Andes Hengki Supit, AK, CA. Romo Diocesan Petrus Canisius Edi Laksito, Dr. Teologi. Yang ketiga, Bapak Henry Susilo Wijoyo, MPA. Dewan Pengawas, Ketua Dr. Hendro Susilo, Spesialis Saraf Konsultan. Anggota Dr. Andes Minarto Basuki. Dewan Pengurus, Ketua Umum Dr. Andes Ignatius Jonan, CPA, MA. Ketua Romo Diocesan Dr. Justinus Budi Hermanto, MM.
Sekretaris Ibu Anita Anggawijaya SH. Bendahara Dr. Andes Gunawan Eko Cahyono. Anggota Dr. Paulus Alexander Supit, spesialis saraf. Yang kedua, Insinyur Franciscus Budiono Kristanto. Yang ketiga, Dr. Andes Theo MP Nugroho SE AK. Yang keempat, Dr. Anda Justina Irene Luciani. Yang kelima, Dr. Andes FX Sumardi. Dan yang keenam, Bapak Andi Widodo Halim. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 10 Mei 2021, Ketua Dewan Pembina, tanda tangan Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Andes Aloysius Widiatmoko. Pelantikan organ Yayasan Widya Mandala Surabaya masa bakti tahun 2021-2026. Kami persilakan mengambil tempat di depan bagi para organ yayasan yang akan dilantik secara luring. Dr. Hendro Susilo, Dr. Andes Minarto Basuki, Dr. Andes Ignatius Jonan CPA MA, Ibu Anita Angga Wijaya SH, Dr. Andes Gunawan Eko Cahyono, Dr. Paulus Alexander Supit, Dr. Andes Theo MP Nugroho, Dr. Anda Justina Irene Luciani, Romo Justinus Budi Hermanto, bagi organ yayasan yang dilantik secara daring, kami persilakan berdiri di tempat masing-masing. Kepada yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Widya Mandala Surabaya, Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, kami silakan untuk melantik. Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Jumat 18 Juni 2021, saya selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Widya Mandala Surabaya, dengan ini melantik saudara-saudara sebagai pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan Widya Mandala Surabaya masa bakti tahun 2021 sampai dengan 2026. Semoga dalam mengemban tugas dan kewajiban, saudara-saudara akan senantiasa diterangi dan dibimbing oleh Roh Kudus serta berkat dan rahmat yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk yang telah menerima amanah untuk melanjutkan pelayanan bagi
Yayasan Widya Mandala Surabaya ini dengan kekuatan, rahmat, dan bimbingan-Mu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mohon para organ Yayasan Widya Mandala Surabaya yang baru dilantik untuk menghadap ke para hadirin. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Terima kasih kami sampaikan kepada Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono dan para organ yayasan yang baru dilantik. Kami mohon untuk kembali ke tempat semula. Sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus Yayasan Widya Mandala Surabaya, masa bakti tahun 2017-2021. Kami silakan Profesor Hengki Supit. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Marilah Bapak sekalian, kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa agar supaya arwah teman kami dapat diterima di sisi. Karena hari ini adalah hari ke-7 beliau meninggalkan Widya Mandala. Kita doakan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Kami mulai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang kami hormati. Pertama-tama kami ingin menyampaikan selamat kepada pengurus yang telah dilantik oleh Bapak Uskup. Semoga tugas dan kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik. Tugas daripada yayasan
semakin lama semakin berat. Jumlah mahasiswa semakin menurun. Pada tahun 2021 ini, Mendikbud telah mengeluarkan surat edaran dan berlaku per tanggal 14 April 2021 yang menyatakan dosen tetap tidak diperkenankan untuk menjadi pengurus yayasan. SE ini banyak diprotes oleh PTS dan janjinya akan direvisi, namun sejak April sampai saat ini SE itu belum direvisi. Kami harapkan Pak Rektor untuk mengikuti SE ini, karena ini akan menyangkut masalah akreditasi kita. Jadi yang merasa dosen tetap pada salah satu perguruan tinggi, mohon untuk tidak menjadi pengurus yayasan. Kedua, Mendikbud pun mengeluarkan SK nomor 3 tahun 2021, SE nomor 5 tahun 2021, dan SE nomor 7 tahun 2021 yang mengatur hubungan antara rektor dan yayasan. Saya katakan ini sangat berat, karena sejak Januari sampai hari ini kira-kira sudah 20 Kepmenbud yang harus kita ikuti. Karena kalau kita tidak ikuti, melanggar, mempunyai dampak terhadap akreditasi. Bapak sekalian, akhir-akhir ini banyak sekali yang diperbincangkan masalah undang-undang yayasan. Dua hari yang lalu di Jakarta sedang membicarakan untuk merubah undang-undang yayasan. Karena undang-undang ini banyak masalah, timbul masalah, terutama pada organnya. Pembina. Pembina itu ada pemilik. Siapa yang bilang pemilik? Kalau pemilik, karena bukan jabatan yang dipakai, namun nama orang, apakah pengalihan kekayaan itu sudah lapor ke pajak? Ini masalahnya. Dan ini tidak menyangkut 1-2 yayasan. Banyak sekali dari Sabang sampai Merauke. Ada 4.000 lebih PTS. Ini kami minta perhatian bukan pada pengurus yayasan, tapi juga kepada rektor. Karena ini menyangkut masalah akreditasi. Saudara-saudara sekalian, saya jadi pengurus yayasan ini sebenarnya sudah lelah, saudara. Mau istirahatlah. Saya menjadi pengurus yayasan, anggota pengurus yayasan tahun 1991. Pada waktu itu ketua umum adalah Profesor Lukas Widianto almarhum. (1991) sampai dengan 1996.
sebagai pengurus. Kemudian awal tahun 1998, Monsinyur Hadi Wikarta telepon kami untuk menjabat sebagai rektor. Kami minta waktu karena harus ada seizin rektor UNER, dan syukurlah rektor UNER mengizinkan. Sampai dengan tahun 1998. Periode kedua oleh rektor UNER tidak memperkenankan meneruskan sebagai rektor. Karena UNER membutuhkan kami untuk menjadi ketua jurusan akuntansi Denpasar, Bali, Unsrat Manado, dan Banjarmasin dan Samarinda. Sesudah menjabat sebagai rektor selesai, kami diminta untuk menjadi ketua yayasan tahun 2002 sampai saat ini. Jadi bayangkan, kalau tahun 2002 dan berakhir 2006 berarti 20 tahun. Saya kira sudah cukup lelah, saudara. Dalam masa bakti kami 19 tahun yang telah kami lakukan, pertama, merenovasi gedung di Noyo Ampat II. Kedua, membeli tanah yang sekarang yang kita tempati sebanyak 5 hektar. Ketiga, membangun gedung Fakultas Kedokteran dan lain-lain yang sekarang ada di sebelah utara. Dan terakhir, membangun auditorium ini. Ada yang bertanya pada kami, dari mana uang itu? Karena terus terang, itu hanya keberanian. Pada saat itu kami hanya mempunyai uang 10 M. Sedangkan harus membayar di Pakuwon kurang lebih 100 M. Pakuwon memberikan kesempatan untuk pembayaran 3 tahun. Namun syukurlah dapat dilunasi dalam waktu 2 tahun. Jadi dapat dipercepat lunas. Sekarang masalahnya, untuk membangun gedung uang dari mana? Uang tidak cukup. Pada saat itu uang sudah habis dengan membeli tanah. Satu-satu sumbernya kami berusaha untuk pinjam. Pinjam dari mana? Satu, pinjam dari BCA, Bank BCA. Kedua, pinjam dari keuskupan. Semua kami bayar bunga. Tidak ada yang tidak bayar bunga, seluruhnya dibayar bunga. Dan syukurlah kepada Tuhan, seluruh pinjaman itu telah dilunasi pada tahun 2019. Tidak ada lagi hutang. Memang kami katakan kepada rekan kami, Profesor Arsono, kami tinggalkan WM, jangan sampai tinggalkan hutang. Nah, itulah hal yang kami telah lakukan selama
hampir 19 tahun. Dan kepada saudara-saudari yang merasakan Widya Mandala punya hutang, silakan gugat ke Pengadilan Negeri Surabaya. Sampai saat ini Widya Mandala tidak punya hutang, 1 sen pun tidak. Kami berikan waktu 1 minggu untuk gugat. Kalau tidak ada gugatan dalam 1 minggu berarti beres. Bapak Ibu sekalian, seperti apa yang kami katakan tadi, menjadi pengurus dalam masa sekarang sulit. Belum lagi kita bicara masalah kampus merdeka. Sejak Januari sampai sekarang kira-kira sudah ada 20 lebih surat edaran. Dan itu harus kita ikuti. Kami mohon mendoakan agar sebuah pengurus yang dilantik pada hari ini dapat melaksanakan tugas yang sangat berat. Saya katakan berat kenapa? Jumlah mahasiswa semakin menurun. Jumlah perguruan tinggi semakin banyak. Perguruan tinggi negeri buka cabang di mana-mana. Belum lagi kita bicara masalah aturan yang akan dikeluarkan, yaitu PPN pendidikan. Kalau itu diterapkan, pasti mahasiswa semakin menurun. Oleh karena itu, saya ajak kepada semua pihak, terutama pengurus yang baru, marilah kita bergandengan tangan untuk memajukan Widya Mandala. Maju terus. Yang tidak setuju silakan mundur. Tapi Widya Mandala tidak boleh mundur. Kami yakin dan kami percaya, kalau tugas itu dikerjakan bersama, maka apapun rintangan pasti terhindari. Oleh karena itu, kami pesan kepada Pak Uskup, kalau salah Pak Uskup tolong dikoreksi. Pilihlah pengurus yang tidak mempunyai kepentingan di dalam kepengurusan. Dia hanya mempunyai kepentingan satu, memajukan Widya Mandala. Tidak ada kepentingan pribadi. Kalau ada yang kepentingan pribadi, silakan mundur atau dimundurkan. Itulah harapan-harapan kami. Kepengurusan ini terus terang, saya hampir semua saya kenal. Ada 5 orang mantan mahasiswa saya, termasuk Pak Yonan. Jadi saya tahu perilaku masing-masing. Dan saya terus akan memonitor. Selamat bekerja, selamat berjuang demi untuk kejayaan Widya Mandala. Tugas yang utama berat di mata pengurus adalah menyelesaikan penggabungan Widya Mandala Madiun dan Surabaya. Itu belum selesai. Secara yuridis belum. Yang sudah adalah akademis.
Saya katakan harus dikejar. Pengurus baru harus mengejar itu segera pengakuan dari pemerintah. Yang saya khawatir apa? Kalau itu lambat keluar peraturan baru bisa bubar. Bapak Ibu sekalian, itulah beberapa kata kami. Semoga Tuhan akan memberkati kita semua. Terima kasih. Kami mohon Profesor Hengki untuk tetap berada di tempat untuk dapat melanjutkan penyerahan memorandum akhir jabatan. Kami silakan untuk Bapak Dr. Andes Ignatius Jonan untuk dapat menerimanya. Kami silakan maju ke depan. Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Hengki Supit dan kami silakan kembali ke tempat semula. Sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus Yayasan Widya Mandala Surabaya, masa bakti tahun 2021-2026. Kami silakan Bapak Dr. Andes Ignatius Jonan MA CPA. Yang saya muliakan Bapak Uskup Vincentius Sutikno, Uskup Surabaya, yang juga Ketua Dewan Pembina Yayasan Widya Mandala, beserta anggota Dewan Pembina, Ketua dan anggota Dewan Pengawas, para imam yang hadir, ini ada yang di pengawas, ada yang di pembina, ada yang ikut saya juga, Bapak Rektor, kawan saya lama, para anggota pengurus, dan juga guru saya, Profesor Hengki Supit, Bapak Ibu yang hadir, adik-adik sekalian, selamat pagi dan salam sejahtera. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Uskup untuk menugaskan saya ikut serta di dalam kepengurusan Yayasan Widya Mandala. Ini saya kalau tadi melihat pidato atau sambutan Profesor Hengki Supit, saya pikir mestinya Profesor Hengki Supit itu belum waktunya diganti. Ya. Kakinya mungkin sudah kurang kuat, tapi semangatnya masih sama. Jadi waktu beliau tadi memberikan sambutan itu, saya ingat kira-kira hampir 40 tahun yang lalu waktu saya menjadi murid beliau. Dulu ngomongnya juga begini, Bapak Uskup, ya, gitu. Setengah teriak-teriak begitu, ya.
Tapi itu ciri Profesor Hengki Supit. Dan beliau menjadi dosen wali saya selama saya bersekolah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Jadi 4 tahun. Itu ya, kalau mungkin nggak ada beliau, saya tidak lulus dengan tepat waktu dan baik gitu. Dan mudah-mudahan Bapak juga tidak terlalu kecewa nih, saya ditugaskan di Yayasan Pendidikan gitu. Karena saya ini orangnya kurang suka dalam bidang akademis. Lalu Romo Budi bilang, oh ya ini kita perlu bonek ini. Jadi ada masukan-masukan yang baik. Nah, saya ingin cerita begini. Kalau tadi saya baca yang dibacakan oleh Pak Moko, pengurusnya termasuk saya, ini di luar Monsinyur. Kalau Monsinyur ini nggak ada, karena Monsinyur nggak pakai gelar, cuma Uskup Monsinyur Vincentius Sutikno. Gitu. Jadi nggak tahu, katanya nggak ada gelar akademisnya, gelar kerohanian saja. Yang lain itu pakai gelar semua. Kebanyakan itu kalau kita baca gelarnya, termasuk saya, gitu ya, itu saya nggak ngeritik Pak Rektor. Itu insinyur gitu, dokteran. Ini berarti angkatannya ini angkatan lama, angkatan di mana waktu dulu sekolah itu masih pakai mesin ketik. Nah, gitu ya, masih pakai mesin ketik, termasuk Henry, termasuk itu Ipam gitu, kawan saya, dan termasuk saya. Ini angkatan mesin ketik. Ini yang menurut saya mudah-mudahan kalau dengan seizin Bapak Uskup dan Dewan Pengawas, dan saya akan membawa pengurus ini untuk membantu Bapak Rektor bersama jajaran kepemimpinan di Universitas Widya Mandala supaya membawa Universitas Widya Mandala ini sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, jadi sekarang Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Menteri Pendidikan, Ristek dan Kebudayaan, ini saya mengenal beliau itu waktu beliau masih kecil, karena saya teman bapaknya. Ya, jadi ini kita yang menjadi pengurus di sini ini yang bisa dilakukan adalah tetap membuka pikiran bahwa dunia ini harus maju ke depan. Yang bisa diberikan oleh pengurus yayasan, saya pikir yang pasti mudah-mudahan lah itu wisdom, ya, not the scientific anymore, karena udah ketinggalan, ya, udah ketinggalan banyak sekali, Pak. Nah, ini yang saya sangat berharap dengan seizin Bapak Uskup bahwa pengurus ini akan mendorong universitas supaya bisa berkembang mengikuti zaman, menjawab tadi yang diingatkan oleh Profesor Hengki Supit bahwa persaingannya makin ketat. Ini tahun keempat atau tahun keempat saya juga bertugas sebagai anggota Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga dan juga di Dewan Penyantun di Atmajaya, di Jakarta, di Sugio Pranoto Semarang. Saya selalu mengatakan bahwa kalau mau buat atau menjalankan lembaga pendidikan, ya harus punya cita-cita menjadi salah satu lembaga pendidikan yang terbaik, ya, diusahakan. Di Airlangga 4 tahun saya setiap kali rapat saya bilang saya nggak mau Pak Rektor bilang targetnya top 500 dunia. Ya, jadi QS itu ada betul ya, QS ya Pak Rektor, itu urutannya dulu 700 gitu. Saya bilang I'm not happy. Saya mau pokoknya selesai itu top 100 gitu. Nggak tahu bisa nggak. Sekarang udah 400 lebih gitu. Nah, saya ingin WM juga masuk Pak Rektor. Ya. Gitu. Nah, sekarang bikin aja 2021 2026 nanti kalau rapat saya pasti ngotot. Sekarang nomor berapa? Gitu. Gitu. Naik 200 peringkat tiap tahun gitu. Kita coba gitu. Kita coba. Kan Bapak juga udah pakai, Pak Rektor udah pakai kacamata. Ya. Nggak ngotot pun juga nggak bisa matanya kembali normal.
ya, jadi nggak apa-apa gitu. Saya belum pakai kacamata, Bapak Uskup. Ya, belum. Karena kurang dipakai matanya, jadi masih baik. Itu yang menurut saya penting, satu. Yang kedua, ilmu-ilmu baru atau prodi-prodi baru itu harus diperkenalkan sesuai dengan zaman. Ya. Ini banyak dulu itu prodinya, ya, menurut saya di banyak universitas pun itu, ini ya prodinya itu prodi klasik. Ya, saya nggak bilang kuno, tapi is a classical science. Ya, jadi, nah ini harus diimprove. Ya, ini harus di fakultas. Bapak punya fakultas kedokteran, ya gitu. Jadi ini mesti diimprove, ya, diimprove, diperkenalkan artificial intelligence, diperkenalkan untuk robotik dan sebagainya. Dan yang saya pikir ini sangat amat perlu, gitu ya. Tidak boleh ada di pendidikan itu ego pribadi. Tadi diingatkan Profesor Hengki juga, ego pribadi atau ego keilmuan yang menghambat pertumbuhan atau perkembangan keilmuan itu sendiri, menurut saya. Ya. Kalau saya boleh sharing, what is going on sekarang itu apa? Ya, menurut saya ada 5. Ada 5 ini yang sedang menjadi tren dan makin lama makin besar. Yang pertama itu artificial intelligence. Ya, ini mau tidak mau, ya, mau Romo Eko doktor teologi juga harus ngerti ini. Harus mengerti ini, artificial intelligence. Ya, ini it will grow. Tadi saya sudah ngomong dengan Pak Rektor sedikit. Yang kedua itu apa? Itu online businesses. Online business ini mau nggak mau itu berkembangnya luar biasa. Nanti saya cerita sedikit tentang online business. Ini sekalian Bapak Uskup mohon izin tambah 5 menit lagi. Saya harus pamer ke guru saya bahwa saya ini dulu dididik itu nggak sia-sia. Yang ketiga itu tentang environment, lingkungan hidup. Jadi saya usul dengan Pak Rektor tadi, kalau bisa, kalau nggak punya, bikin teknik lingkungan. Kalau nggak mau S1, bikin S2. Atau yang Bapak dapat izin teknik kimia S2, bikin aja. Ada prodi lagi yang untuk lingkungan hidup. Karena ini mau tidak mau. Global warming, climate change, itu adalah is a serious issue. Yang keempat apa? Yang keempat itu renewable energy. Renewable energy ini ya nanti kalau punya uang Pak, ya semua kampusnya itu pakai rooftop solar panel gitu. Nah, gitu. Kalau di Erlangga saya udah mengarah-marahnya udah tiap kali rapat. Ya, jadi itu harus pakai renewable energy. Ini mau nggak mau kok. Ya, selama ini apalagi ini yayasan ini di bawah Gereja Katolik. Yang Bapak Paus juga udah memperkenalkan yang disebut Laudato Si. Jadi kalau nanti yang nggak ngikuti bisa lihat. Tahun lalu doa di bulan Maria itu khusus tentang kembali mencintai bumi, saya kira. Yang terakhir itu apa? Itu EV, ya, itu electric vehicles. Ini orang bilang ya masih lama segala macam. I don't think so. Ya. Saya pikir by 2030 mungkin 20-30% dari semua populasi kendaraan yang berjalan di jalan raya itu mungkin pakai EV di seluruh dunia. Dan kalau di banyak negara maju seperti di Inggris gitu, itu di kota-kota besarnya kalau menggunakan kendaraan dengan emisi gas buang yang tinggi, itu tiap hari itu bayarnya mungkin $15. Masuk itu bayar, keluar masuk lagi bayar lagi. $15 saya kira bukan uang yang kecil kalau tiap hari dan sebagainya. Jadi 5 ini yang nanti saya pikir saya akan menyarankan kepada universitas untuk memikirkan bagaimana bikin prodi ini. Jadi we will not sell only classical scientists or sciences. Ya, jadi kita jual juga ke depan. Kalau perlu ya bikin program kerjasama, kan nggak apa-apa. Ya. Sekarang juga nggak harus, prodinya ini harus hanya WM gitu, nggak apa-apa kok. Ya, saya masih ingat 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, saya ke Singapore University, ke Nanyang, juga lihat gitu, mereka cita-citanya itu jadi top 25
best university in the world. Dan itu tercapai. Berapa tahun lalu Nanyang dan Singapore University itu di top 25 university di dunia. Ya. Bahkan rankingnya lebih tinggi dari yang sudah duluan, yaitu kayak Todai, Tokyo University atau Kyoto, ya, atau Melbourne University pun itu kalah. Ya. Jadi ini yang saya harap Bapak Rektor dan juga para pengajar itu juga punya semangat ini. Gitu. Ya. Nah, ini Bapak Uskup menunjuk saya jadi ketua yayasan. Saya biasanya sih orangnya tidak terlalu ambisi, tapi ya kalau bisa itu jadi salah satu yang terbaik lah gitu. Ya, itu aja. Gitu. Ya, nanti saya kalau janji nomor, angkanya berapa, mesti konsult Pak Rektor dulu kekuatannya bagaimana dan sebagainya. Mengenai online business, ini saya cerita sedikit. Mungkin karena ini banyak Bapak Ibu di bidang bisnis. Kalau kita lihat nilai pasar seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, saya ulangi ya, nilai pasar seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, hari ini yang paling tinggi adalah nilai kapitalisasi sahamnya Bank Sentral Asia, itu kira-kira $50 billion. Diurut ke bawah ya, BCA, BRI, Telkom sekarang, lalu Mandiri, Astra, Unilever dan sebagainya, ada 700 perusahaan dikumpulkan jadi satu. Itu nilainya lebih kecil dari satu perusahaan Tiongkok yang namanya Alibaba. Jadi dikumpulkan satu republik ini, itu nilainya lawan nilai sahamnya Alibaba, itu kalah. Bahkan sekarang itu mungkin hampir sama dengan sebuah perusahaan Taiwan yang namanya Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Saya nggak membayangkan perusahaan Taiwan itu waktu saya lulus sekolah itu bisa jadi salah satu dari top 10 or top 20 largest company in the world. Nah, ini dunia sudah berubah. Yang terakhir saya juga ingin mengingatkan bahwa kalau tahun 2008 ini kan nggak lama Pak, ya. Barusan aja 13 tahun yang lalu. Itu 10 perusahaan terbesar di dunia, itu 6 itu adalah perusahaan ekstraktif. Perusahaan yang mengelola sumber daya alam, 10 itu ada 6 tahun 2008. Yang paling besar itu perusahaannya namanya PetroChina. Ya, ada PetroChina, ada Exxon, ada Gazprom, ada Royal Dutch Shell, ada waktu itu Saudi Aramco belum go public, ada ada satu lagi perusahaan Tiongkok lagi yang besar, saya nggak ingat namanya. Tapi 10 tahun kemudian setelah 2018 itu nggak ada. 10 perusahaan terbesar itu semua di IT, ya, semua di IT, semua di online business, semua di artificial intelligence, ya. Dan kalau kita lihat tahun 2020 itu ada yang namanya Tesla. Tesla tahun lalu memproduksi hanya 500.000 mobil. Volkswagen itu tahun lalu memproduksi hampir 18 juta mobil. Tapi nilai perusahaan Volkswagen itu tidak ada seperempatnya Tesla. Toyota yang begitu luar biasa itu nggak ada separuhnya. Nggak ada sepertiga mungkin. Ya mungkin sepertiga sekarang nilainya daripada Tesla. Jadi ini yang saya ingin perkenalkan. Ini fakta kok, nggak bisa dibantah. Ya, we are moving forward. Ya, mau tidak mau. Terus orang bilang, Pak, Indonesia bagaimana? Ya mau nggak mau, ya suka nggak suka ini pasti jalan. Sama seperti waktu tahun 90-an, saya itu juga waktu tahun 90-an juga bingung, orang itu bawa handphone itu besarnya itu seperti tas ecolak itu. Nah, itu hampir seperti ini apa namanya, overhead projector itu. Ya, mulai gitu
terus besarnya seperti batu bata itu. Yang harganya waktu itu hampir sama dengan Toyota Kijang baru, Monsinyur. Nah, tapi ini akhirnya berkembang. Kenapa? Selama generasi muda itu mendukung perubahan, yang tua nggak bisa stop. Ini peradaban manusia, coba dilihatlah. Menurut saya itu aja dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Uskup dan juga para anggota Dewan Pembina dan Dewan Pengawas, dan juga Bapak Rektor yang saya kenal lama. Ini mau laporan sedikit Bapak Uskup. Waktu saya mahasiswa itu saya teman kakaknya Bapak Rektor ini. Ya kadang-kadang makan di rumah beliau juga. Waktu itu beliau masih lebih kecil lagi. Itu aja, lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan saya bisa sedikit membantu atau sedikit berguna untuk Yayasan Widya Mandala, khususnya Universitas Widya Mandala. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ignatius Jonan. Sambutan Ketua Dewan Pembina Yayasan Widya Mandala Surabaya, Monsinyur Vincentius Sutekno Wisaksono. Kami silakan Monsinyur Vincentius Sutekno Wisaksono. Sudah di sini. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Acara pelantikan ini memang ya mau tidak mau harus dihubungkan dengan kejadian-kejadian akhir-akhir ini dan terutama pandemi COVID-19 ini. Sepertinya kita dibimbing oleh keterbatasan, keterpaksaan, dan harus bersikap. Sedikit menunda itu sudah berarti riwayat untuk kejatuhan. Saya memang berpikir bagaimana organ Yayasan Widya Mandala Surabaya ini perlu suatu formasi yang baru. Meskipun akhir dari kepengurusan yang lama itu 2022 tahun depan. Namun karena kejadian-kejadian dan keadaan yang memaksa ini, kita berusaha untuk membuat ini supaya kita lebih siap untuk tantangan-tantangan ke depan. Menarik kalau kita ikuti bagaimana Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi serta Pendidikan itu sungguh menunjukkan bagaimana kita harus bersikap untuk siap dengan zaman yang harus berubah dan berubah. Apalagi gagasan mengenai SDM unggul, lalu kampus merdeka. Wah, ini ya untuk mengikuti saja ya terpesona, ya, tapi tidak begitu saja bisa mengikuti, mengerti bagaimana ini. Yang saya tangkap dari
ide-ide yang muncul dalam wacana mengenai ini terobosan-terobosan kampus merdeka, pendidikan merdeka dan sebagainya, itu sungguh menantang memang. Dan harusnya kita membuat apa yang menjadi gagasan supaya pendidikan itu tidak menjadi beban. Ini yang selama ini kan kita nih termasuk saya menjadi murid, menjadi mahasiswa, menjadi frater waktu itu untuk pendidikan teologi. Kita ini dikejar-kejar dengan rasa takut. Pendidikan atau pengajaran yang kita terima tidak begitu membuat kita itu bebas dan explore. Ini ya. Seakan-akan yang menjadi sumber kebijaksanaan itu adalah pengajar, guru, dan dosen. Dan universitas sungguh pada suatu titik tertentu sangat berkuasa. Sehingga tekanan akademik ini yang membuat kita membuat lelah sebetulnya mahasiswi. Dan gagasan universitas atau pendidikan tinggi yang merdeka ini saya kira patut menjadi terobosan kita semua untuk melihat bahwa inilah akhir dari perjalanan hidup kita, untuk tidak begitu mudah menyerah kepada zaman yang harus bagaimana juga. Terima kasih kepada kepengurusan Yayasan Widya Mandala yang periode yang telah berakhir ini. Semua yang telah terjadi pada kepemimpinan Profesor Hengki, memang sungguh saya termasuk khawatir bagaimana waktu itu dengan renovasi kampus di Noyo 42 itu waduh, dari mana itu? Apalagi waktu itu masih harus menyicil ini 5 hektar ini. Tapi tadi betul-betul dapat dikatakan untuk pertama kalinya memang utang begitu ya itu sesuai dengan kata istilah Surabaya itu menurut Kartolo suro dan boyo. Suro itu wani, boyo itu utang. Tapi kita betul untuk pertama kalinya dulu ya tidak bisa membayangkan bagaimana kita bisa merenovasi di Noyo 42 dengan 7 tingkat kalau tidak salah waktu itu. Lalu mempunyai gedung ini 2 tower 10 tingkat itu. Dan memang saya kira saatnya lah kita tidak begitu mudah dengan cara klasik begitu. Klasik terima dari Universitas Tumbuh dengan segala fasilitasnya dari uang kuliah. Dan terbukti betul bahwa kita harus memanfaatkan bagaimana pelayanan bank yang memberikan kredit. Seterusnya memang kita harus siap untuk membuat universitas ini bukan untuk pengumpulan pengumpulan meskipun itu namanya pendanaan pendidikan dan pengajaran. Tapi kita harus siap untuk ke depan. Apa yang pernah saya lihat sendiri bagaimana di Korea Selatan, di Keuskupan Agung Seoul,
untuk membentuk suatu yayasan semacam umbrella foundation, mengikut sertakan dana dari masyarakat dalam saham. Kalau kita hanya berpartner dengan bank, itu ya untung sekarang dengan pandemi ini bank kredit, memberi kredit sekarang terpaksa miring-miring begitu. Tapi ya sebenarnya inilah kebersamaan kita yang seharusnya waktu itu saya lihat bagaimana dengan Umbrella Foundation itu mengikutsertakan umat Katolik untuk ya sharing dalam saham, semacam saham yang akan memberi kemungkinan pertumbuhan yang lebih cepat dan besar. Memang kalau kami pikir-pikir, ya kenapa kami pikir Pak Ignatius Yonan, ya itu sedikit ya melihat bagaimana Pak Ignatius Yonan kan sudah, kalau karir itu sudah mentok, mau kemana lagi? Ya mungkin Paus yang nanti akan minta menjadi menteri kabinet untuk keuangannya. Tapi ya sekalian juga pulang kampung, ya bagaimana? Surabaya, asli Surabaya, Wonokromo. Jadi ya mari kita sambut Bapak Ignatius Yonan untuk ikut bagaimana membuat Universitas Widya Mandala Surabaya ini menjadi suatu universitas yang punya jasa untuk mengantar generasi ini, generasi milenial ini sungguh menjadi pribadi yang unggul dalam mengembangkan ilmu dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan berguna bagi masyarakat ya Surabaya, Jawa Timur, dan Indonesia. Saya ingat akan tantangan tadi yang disebut mengenai artificial intelligence, tapi tambah lagi nanoteknologi ya, saya kira. Jadi kampus Kalijudan itu ya dulu pernah ada ide untuk mau dipindah ke sini. Saya pikir jangan, ya. Itu sudah biar di sana saja. Mungkin mahasiswanya akan, ya karena pandemi ini akan turun. Tapi silahkan untuk melihat kemungkinan bahwa dengan pandemi ini kita harus merawat mahasiswa-mahasiswi kita. Ya. Saya baca suatu yang kemungkinan tantangan dari universitas yang terkenal ini sekarang harusnya menjadi bubble university, di mana menjadi suatu keluarga. Ya. Di situ tidak akan ada persoalan mengenai ya sekalipun diserang oleh virus apapun juga, tapi kita bisa contain. Ya. Tapi kalau yang dari luar kita harus datang untuk kuliah, ya mesti bisa terpapar. Tapi kalau di contain dalam satu lingkungan keluarga, bukan begitu. Ini universitas di Amerika sekarang pikir setengah mati. Bagaimana mahasiswa yang banyak dari Cina pulang, tidak bisa. Ya, hanya universitas ya, dan tercatat beberapa yang universitas Katolik yang punya asrama itu yang survive semua. Ya. Silahkan untuk kita bicarakan ya, bagaimana nanti di lain
pihak memang tetap tantangan untuk mengembangkan prodi-prodi kita yang sesuai dengan zaman, tapi catat bahwa ini bukan dengan mental pasar yang laku mana, sehingga mendapatkan mahasiswa banyak. Ini dengan pandemi ini kita harus lihat, memberi pelajaran bagi kita semua. Universitas bukan lagi menjadi agen untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Bukan lagi seperti sekolah-sekolah yang Katolik yang repot saja dengan uang pangkal, uang gedung, meskipun sudah ada gedungnya tapi tetap saja uang untuk mengeruk. Tidak, harus disesuaikan dengan memang bagaimana ini bisa berjalan dengan baik selagi kita bisa memang melengkapi fasilitas-fasilitas pendidikan dan pengajaran di kampus ini. Ya, beberapa pikiran yang mungkin bagus untuk dikembangkan, bahwa kalau nanti kita akan banyak ya rapat-rapat, maka Pak Ignatius Yonan, Anda tinggal di Jakarta ya, jadi ya sering-sering datang sinilah ya. Nanti kalau Widya Mandala punya helikopter ya kita akan jemput antar. Tapi terima kasih menyempatkan datang supaya kita bisa bertemu ya dengan tatap muka. Sekian, terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Monsinyur Vincenzius Sutikno Wisaksono. Penyerahan tali asih bagi organ Yayasan Widya Mandala Surabaya masa bakti tahun 2017-2021. Kami silakan kepada 1. Profesor Insinyur Benyamin Lumantarna PhD. 2. Dr. Hendro Susilo. 3. Profesor Hengki Supit. 4. Dr. Andes Gunawan Eko Cahyono. 5. Insinyur Richard Adisastra. Dan 6. Dr. Paulus Alexander Supit. Untuk menerima tali asih dan kami mohon kepada Monsinyur Vincenzius Sutikno Wisaksono untuk menyerahkan tali asih tersebut. Kami mohon Monsinyur untuk foto bersama. Terima kasih kami sampaikan kepada Monsinyur Vincenzius Sutikno Wisaksono
serta para organ Yayasan Widya Mandala Surabaya masa bakti tahun 2017-2021, dan kami silakan untuk kembali ke tempat semula. Doa syukur oleh Romo Bernardus Satyagraha. Hadirin dimohon berdiri. Monsinyur dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup acara ini dengan mohon berkat dari Tuhan sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Rahim, syukur kami panjatkan atas segala berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kami dapat hadir di tempat ini dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Ya Tuhan, pada hari ini kami telah melaksanakan upacara pelantikan organ Yayasan Widya Mandala Surabaya masa bakti tahun 2021-2026. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau menyertai acara dan memberkati kami semua. Bapa, berikanlah roh hikmat dan kebijaksanaan bagi pejabat yang dilantik, agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Kami yakin dan percaya jabatan dan tanggung jawab yang Kau berikan akan disertai dengan kemampuan untuk melaksanakannya. Jagalah hati dan jiwanya agar mampu menjalankan jabatan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, mampukan kami semua untuk bekerja sama dengan baik serta tulus dalam mengabdi kepada masyarakat, secara khusus demi kemajuan Universitas Katolik Widya Mandala yang kami cintai ini. Akhirnya ya Tuhan, kami serahkan semua karya dan niat baik kami ini hanya demi kemuliaan-Mu yang lebih besar. Sebab kami yakin tanpa penyertaan-Mu kami tidak dapat berbuah. Berkat Tuhan menyertai kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kami sampaikan kepada Romo Bernardus Satyagraha. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Pemberian ucapan selamat kepada para organ Yayasan Widya Mandala masa bakti tahun 2021-2026. Kami mohon para organ Yayasan Widya Mandala Surabaya masa bakti tahun 2021-2026 yang hadir secara luring untuk berdiri menghadap ke para hadirin. Bagi para organ Yayasan Widya Mandala Surabaya masa bakti tahun 2021-2026 yang hadir secara daring, kami silakan berdiri di tempat masing-masing. Hadirin mohon berdiri untuk memberikan ucapan selamat dari tempat duduk masing-masing. Terima kasih. Kami silakan hadirin dan juga para organ Yayasan Widya Mandala Surabaya masa bakti tahun 2021-2026 untuk duduk kembali. Hadirin sekalian, dengan demikian usailah sudah acara pelantikan organ Yayasan Widya Mandala Surabaya
Masa Bakti tahun 2021-2026. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan hingga berakhirnya acara ini. Tak lupa, kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara. Saya, Katarina Heti, mohon undur diri. Selamat siang dan salam Widya Mandala. Kami mohon kepada para pengurus organ yayasan yang baru saja dilantik untuk tetap berada di tempat untuk berpindah ke ruang sebelah karena ada pertemuan sejenak dengan ketua yayasan yang baru. Kami mohon kepada para pengurus organ yayasan yang baru saja dilantik untuk berpindah ke ruang sebelah untuk bisa bertemu dengan ketua yayasan.